Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan lagi ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam hakikat diberikan kepada para kekasih Allah, minimal para wali Allah. Sore ini saya akan menjabarkan kalam hakikat yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik seorang wali Allah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkalam hakikat kepada beliau, "Hai hamba, manakala engkau memohon, hendaklah engkau berdiri menghadap kepadaku, niscaya engkau kuberi. Jangan sekali-kali engkau berdiri menghadap kepada permohonanmu, yang demikian membuatmu terhijab dan kutolak." Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa kalam hakikat atau kalam kebenaran hakiki dari Al-Haq itu tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan maknanya secara tersirat. Orang yang bisa memahami ini itu berarti kasyaf maknawi, orang yang terangkat dari hijab, sehingga Allah lah yang memberikan pemahaman tentang kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan bukti bahwa orang itu telah tembus maknanya dari Allah, pastilah bisa menjabarkan dengan Al-Quran sebagai firman Allah yang paling utama, hujjah yang tertinggi. Karena ilmu hakikat itu tidak mungkin keluar dari syariat. Kalam yang tadi saya sampaikan itu adalah terkait kalam kepada orang yang telah ma'rifat atau mengenal kepada Allah, yang levelnya di kedudukan khawasul khawas atau khusus di atas yang khusus. Nah, khusus di atas yang khusus ini pastilah sudah mencapai musyahadah atau memiliki fasilitas samudera penyaksian, pandangan mata hati. Dan itu adalah puncak kedudukan tertinggi dari makom spiritual tentang kemakrifatan. Hal ini Allah sampaikan dengan kalam hakikat di dalam kitab Risalah Al-Ghotsiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam kitab itu Allah berkalam, setiap tahapan antara alam nasud dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan alam jabarut adalah tarekat. Dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Hal ini kalau dijabarkan panjang, namun intinya seseorang yang sudah melalui semua tahapan, mengenal ilmu syariat dengan pemahaman yang benar, lalu diamalkan, ditarekatkan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, ikuti Nabi Muhammad SAW yang paling mengenal kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, akhirnya dia mendapatkan hakikat. Apa itu? Kebenaran hakiki, yang mana orang yang mendapatkan ilmu hakikat ini adalah dia yang tidak lagi mempersekutukan Allah secara lahir dan batinnya, mengungkapkan tentang Allah bukan dengan persangkaan, bukan dengan pendapat dari dirinya sendiri. Jadi orang yang berhakikat itu Allah haramkan, Allah hukumi najis bagi orang yang berkata tentang Allah dengan pendapatnya sendiri, dengan hawa nafsunya. Itu tidak diperkenankan. Hal itu sudah Allah sebutkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Jadi orang yang duduk di makom hakikat itu ada di alam lahud, alam ketuhanan, pemegang rahasia ilmu ketuhanan, yang mana itu ditandai salah satunya adalah mengerti kalam hakikat, mengerti pernyataan-pernyataan para wali-wali Allah. Nah, makna yang terdapat pada kalam hakikat yang tadi saya sampaikan, Allah itu memberikan anjuran kepada orang, para kekasih Allah,
yang duduk di makom khawasul khawas ketika menghadap kepada Allah, menghadap seorang diri yang tujuannya untuk menghamba kepada Allah, menunjukkan kefakirannya, menunjukkan tentang sikap bergantungnya kepada zat tempat meminta segala sesuatu, bukan menghadap kepada Allah karena ingin meminta-minta. Jadi tidak boleh seseorang khawasul khawas itu meminta kepada Allah tapi tujuannya kepada permohonannya. Nah, kalau misalkan masih meminta sesuatu, itu tandanya dia tidak berbuat sopan, tidak beradab kepada Allah. Karena apa? Ini terkait dengan firman Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Maha mengetahui. Disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Allah itu sudah menciptakan skenario kehidupan dengan ilmunya yang tiada batas, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang proporsi atas ilmunya itu, ketetapannya, takdirnya, semuanya tepat, tidak ada yang meleset sedikit pun. Makanya Allah itu memerintahkan kepada kolamnya atau penanya untuk menuliskan semua takdir sampai hari kiamat. Seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2155, Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Nah, itu perintah Allah kepada kolam atau penanya. Yang hal itu juga berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2653. Rasulullah SAW bersabda, Allah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, semua itu sudah diatur terkait dengan kebutuhan manusia, bahkan hewan melata sekalipun. Orang yang mengenal Allah itu sudah tidak pantas lagi untuk meminta-minta kepada Allah. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui tentang karakter Allah. Allah itu sebenarnya yang patut untuk dipatuhi, bukan manusia yang mengatur Allah. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, ini hanya untuk orang yang duduk di makom khawasul khawas. Jangan mendidik hal ini kepada orang awam dan orang yang menengah. Bukan untuk orang yang levelnya muslim dan juga bukan untuk orang yang levelnya mukmin. Jadi mereka dua level di bawah makom ihsan itu tidak salah untuk meminta-minta. Karena apa? Makomnya seperti itu. Karena apa? Karena ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya, sehingga nyambung dengan surat Al-An'am ayat 135 Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dianjurkan untuk memberitahu kepada kita untuk apa? Berbuat menurut kedudukan kita, berbuat sesuai dengan kemampuan kita, sesuai makomnya, sesuai levelnya. Maka pernyataan tadi itu Allah menganjurkan kepada makom khawasul khawas, makom tertinggi puncak spiritual, yaitu di makom ihsan. Orang yang sudah musyahadah, memiliki samudera penyaksian dengan hatinya, yang sudah mengenal Allah dari Allah. Kalau dia menghadap kepada Allah, haruslah hanya untuk mengabdi kepadanya, memperlihatkan kefakirannya, memperlihatkan kebergantungannya sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik, yang mana itu adalah pengaplikasian surat Al-Ikhlas ayat 2 tentang Allah itu tempat meminta segala sesuatu, dan juga sebagai perwujudan bahwa Allah itu Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk, sedangkan manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bergantung, meminta petunjuk, meminta perlindungan dan segala macamnya.
Jadi, seperti itulah makom khawasul khawas ketika menghadap kepada Allah seorang diri, dia memperlihatkan kefakirannya, kebergantungannya kepada Allah sebagai wujud pengabdian yang semurni-murninya, bukan karena menuju kepada permohonan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolak maupun diterima permintaannya sama saja adalah ibadah baginya. Semoga bermanfaat.